Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah siap untuk belajar semua kan? Siap, Bu. Hari ini kita akan belajar mengenai interaksi sosial. Tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya kalian bisa memahami mengenai pengertian, faktor, ciri-ciri, syarat, dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Baik, Ibu jelaskan ya. Jadi, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia lain, baik secara individu maupun kelompok, yang terwujud dalam aksi dan reaksi. Jadi, interaksi sosial ini tuh bisa dilakukan secara individu dengan individu. Contohnya, misalnya kalian sedang ngobrol dengan teman sebangku. Itu artinya kalian sedang melakukan interaksi antar individu. Sedangkan contoh interaksi sosial antara individu dengan kelompok seperti saat ini kita lagi di kelas nih. Saya sebagai guru dan kalian sebagai murid-muridnya itu termasuk interaksi antara individu dengan kelompok. Lalu contoh interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok yaitu misalnya kalian sedang presentasi di depan kelas. Kelompok yang presentasi dengan kelompok siswa yang menjadi audiens merupakan interaksi antara kelompok dengan kelompok. Jadi sampai di sini ada yang bertanyakan? Ada, Bu. Iya, tanya apa? Aksi dan reaksi itu apa, Bu? Nah, pertanyaan bagus. Jadi, aksi dan reaksi adalah merupakan timbal balik atau respon yang ada di interaksi sosial. Misalnya, contohnya, kalau ada yang bertanya, maka harus ada yang menjawab. Kalau ada yang berbicara, maka harus ada yang merespon pembicaraan tadi. Nah, ada juga faktor-faktor interaksi sosial. Di sini ada 4 ya, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Kalau imitasi artinya mencontoh orang lain. Contohnya apa, Bu? Contohnya adalah saat misalnya kalian anak-anak cewek nih, pasti dulu waktu kecil pernah main masak-masakan kan? Nah, itu karena mereka sering melihat ibunya masak di dapur, makanya mereka mencontoh dengan bermain masak-masakan. Lalu yang kedua ada sugesti. Sugesti ini mempengaruhi orang lain. Misalnya misalnya kita lagi sakit nih, kita akan cenderung mempercayai apa yang dikatakan dokter karena kita tersugesti bahwa dokter itu sudah ahli di bidangnya, makanya kita percaya apapun yang dikatakan dokter tadi. Yang ketiga ada identifikasi. Identifikasi ini adalah menjadi sama dengan orang lain, usaha untuk menjadi sama seperti orang lain atau kelompok lain. Misalnya nih, laki-laki di sini pasti ngefans sama pemain sepak bola. Nah, dia akan berusaha untuk menjadi sama seperti idolanya. Misalnya, kalau kalian ngefans sama Messi, kalian akan berpakaian seperti Messi, potongan rambut seperti Messi, bahkan berperilaku seperti Messi. Seperti itu ya. Jadi, yang terakhir adalah simpati. Simpati ini ikut merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Contohnya, kalau teman kalian neneknya meninggal nih, dia sedang bersedih, maka kalian sebagai teman akan ikut merasakan kesedihan seperti teman kalian tadi. Lalu ada juga syarat-syarat interaksi sosial. Ada 2 ya, kontak dan komunikasi. Kontak adalah cara kita melakukan interaksi. Cara kita melakukan interaksi itu ada 2 juga, ada secara langsung dan tidak langsung. Seperti apa itu, Bu? Cara langsung itu seperti kita sekarang tatap muka, yaitu berinteraksi secara langsung. Lalu yang kedua, secara tidak langsung itu adalah interaksi sosial yang dilakukan dengan menggunakan bantuan media, seperti lewat telepon, surat, video call, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada juga komunikasi. Komunikasi ini adalah cara kita menyampaikan pesannya. Di komunikasi ini ada 5 elemen yang penting, yaitu yang pertama ada komunikator.
Komunikator ini orang yang menyampaikan informasi. Lalu yang kedua ada komunikan. Komunikan ini merupakan orang yang menerima informasi. Lalu yang ketiga yaitu pesan itu sendiri, yaitu informasi yang akan diberikan atau yang akan dibagikan. Yang keempat ada media. Media ini adalah alat bantu dalam berinteraksi, contohnya telepon tadi. Lalu yang terakhir ada efek. Efek ini merupakan hasil dari interaksi sosial. Dan setelah itu ada ciri-ciri interaksi sosial. Di sini juga ada 4 ya. Yang pertama, dilakukan oleh minimal 2 orang. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kalau kita sendiri tidak dinamakan interaksi sosial karena apa? Karena kalau sendiri tidak akan ada aksi dan reaksi atau respon. Yang kedua ada timbal balik, yaitu tadi aksi dan reaksi yang harus ada dalam interaksi sosial. Lalu yang ketiga ada simbol. Simbol ini apa? Simbol ini merupakan bahasa. Bahasa adalah hal yang utama dalam interaksi sosial. Karena jika simbolnya saling dimengerti, maka interaksi akan berjalan dengan lancar. Contohnya nih, misalnya kalian sedang berlibur ke luar negeri. Kalian nggak bisa bahasa Inggris. Kalau kalian mau berkomunikasi akan sulit karena simbolnya tidak saling dimengerti. Lalu yang keempat ada tujuan. Nah, ini penting sekali. Setiap kita melakukan interaksi pasti ada tujuan. Seperti saat ini, saya sedang menjelaskan dan kalian mendengarkan penjelasan saya. Itu interaksi supaya nanti kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan. Dan contoh lainnya, misalnya kalian sedang ngobrol dengan teman, itu tujuannya bisa bermacam-macam, seperti berbagi cerita, berdiskusi, bersendah gurau, bahkan hanya untuk bertukar kabar. Lalu yang terakhir ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Ini ada 2 ya, ada asosiatif dan diasosiatif. Asosiatif ini merupakan proses interaksi sosial yang mengarah ke satu tujuan yang sama, yaitu arahnya ini ke arah yang baik. Interaksi sosialnya ini menuju ke arah yang positif, terdiri dari kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Lalu yang kedua ada diasosiatif. Ini merupakan kebalikan dari asosiatif, yaitu merupakan interaksi sosial yang menuju ke konflik atau pertentangan, yaitu arahnya ke arah yang buruk atau negatif. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, kalau begitu sekarang Ibu beri tugas ya, kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 orang. Jadi di kelas ini akan ada 6 kelompok. Tugas kalian adalah mencari contoh dari bentuk-bentuk interaksi sosial ini. Jadi misalnya nih, kelompok pertama akan mencari contoh interaksi sosial kerjasama. Lalu yang kedua, kelompok kedua akomodasi, kelompok ketiga asimilasi, kelompok 4 kompetisi, dan seterusnya. Baik anak-anak, karena waktunya sudah hampir habis, tugas tadi dilanjutkan di rumah ya, ditambah dengan mencari contoh-contoh dari berbagai aspek bidang di masyarakat. Misalnya, contoh kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Lalu sebelum Ibu akhiri, Ibu beri kesimpulan untuk materi hari ini ya. Jadi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia lain, baik secara individu maupun kelompok, yang terwujud dalam aksi dan reaksi. Faktornya ada 4, ada imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Lalu ada 2 syarat, yaitu kontak dan komunikasi. Bentuk-bentuknya juga ada 2 secara utama, yaitu ada asosiatif yang mengarah ke hubungan yang baik atau positif. Lalu ada diasosiatif sebaliknya, yaitu interaksi sosial yang mengarah ke pertentangan atau hal yang negatif. Jadi nanti minggu depan setelah kalian presentasi, kita akan melanjutkan materi mengenai lembaga-lembaga sosial. Baik anak-anak, semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.